kelompok 4 yang berjudul Dimensi Pendidikan IPS. Baik, perkenalkan nama saya Novita Dulstari dengan akhiran NIM 166. Perkenalkan nama saya Siti Barawati dengan akhiran NIM 152. Perkenalkan nama saya Amanda Desiana dengan akhiran NIM 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novita Dulstari dengan NIM 24041060-166. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dimensi pengetahuan. Secara konseptual, dimensi pengetahuan mencakup berbagai aspek-aspek yang mudah dipahami agar siswa dapat memahami aspek-aspek tersebut. Baik, saya akan menjelaskan aspek-aspek tersebut. Pertama, fakta. Fakta adalah data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, atau hal-hal yang terjadi. Yang kedua, itu konsep. Konsep adalah frase mengelompok yang memberikan arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. Yang ketiga itu generalisasi. Generalisasi adalah pemetaan dua atau lebih konsep yang berkaitan. Dalam dimensi pengetahuan mencakup berbagai jenis ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa agar siswa dapat mengembangkan kompetensi pengetahuan seperti berpikir kritis, analitis, dan memiliki kepedulian sosial. Dimensi pengetahuan secara umum memiliki 4 jenis umum utama. Yang pertama, dimensi pengetahuan faktual. Yang kedua, dimensi pengetahuan konseptual. Yang ketiga, dimensi pengetahuan prosedural. Yang keempat, dimensi pengetahuan metakognitif. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Desiana dengan akhiran NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi keterampilan atau skill. Nah, dalam pendidikan IPS, penguasaan keterampilan itu adalah aspek esensial di samping pengetahuan dan nilai sikap. Karena keterampilan itu tidak hanya membuat siswa itu memahami teori dan fakta, tapi juga dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dimensi keterampilan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu adalah keterampilan penelitian. Nah, keterampilan penelitian ini mencakup kemampuan untuk menemukan masalah atau isu sosial, mengumpulkan data dari sumber sekunder maupun primer, dan memproses atau menganalisis data, menginterpretasikan hasil observasi, lalu merumuskan temuan. Nah, yang kedua itu adalah keterampilan berpikir. Nah, keterampilan berpikir ini mencakup berpikir kritis, logis, kreatif, dan juga analitis, yaitu kemampuan untuk membedakan antar fenomena sosial, seperti membandingkan dan serta menyusun argumen sesuai dengan data. Nah, yang ketiga itu adalah keterampilan berpartisipasi. Keterampilan berpartisipasi ini mencakup kemampuan untuk aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial, seperti perbincangan kelompok, kerjasama, dan juga pengambilan keputusan bersama. Nah, yang keempat itu adalah keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi ini mencakup kemampuan dalam menyampaikan ide, hasil kajian, pemikiran, dan juga argumen yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, seperti diskusi, presentasi, ataupun debat. Dimensi keterampilan memiliki peran yang krusial dalam pendidikan IPS dalam konteks penguasaan kompetensi abad ke-21, di mana setiap siswa itu diharapkan dapat berpikir kritis dan juga kreatif, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial dan juga teknologi. Nah, serta dapat berperan sebagai warga negara yang aktif di masyarakat.
Baik, perkenalkan saya Cindy Ferawati. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 7 mengenai C dan D, di mana C yaitu dimensi, nilai, dan sikap, value, dan attitude. Nilai adalah keyakinan atau prinsip hidup yang sudah menyatu dalam diri seseorang atau kelompok dan terlihat dari cara mereka berpikir dan bertindak. Nilai dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu nilai substantif, yaitu nilai yang benar-benar diyakini seseorang dan biasanya terdapat dari proses belajar. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menjadi prinsip yang dipegang dalam kehidupan. Kemudian 2, nilai prosedural, yaitu nilai yang perlu dilatih melalui pembiasaan, seperti kebebasan berpendapat dan bertindak, bertoleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, serta menghormati orang lain. Dimensi keterampilan dalam pendidikan IPS tidak hanya sikap dan teori, tetapi juga keterampilan sangat penting, yaitu memiliki tujuannya agar siswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga mampu bertindak dan berinteraksi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa keterampilan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPS, yaitu meliputi yang pertama berpikir kritis dan analitis, yaitu mampu menganalisis suatu masalah dengan logis. Kemudian keterampilan sosial dan emosional, yaitu mampu bekerja sama, memahami perasaan orang lain dan mengelola emosi. Kemudian kemampuan komunikasi, menyampaikan dan menerima informasi dengan baik. Kemudian pemecahan masalah, mencari solusi secara efektif. Kemudian keterampilan penelitian, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Keterampilan sosial dan emosional sangat penting karena pada dunia sekarang ini yang semakin berkembang, siswa perlu belajar bekerja sama dengan kelompok, menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya, bersikap empati, berkomunikasi dengan baik, serta menyelesaikan konflik secara positif. Baik, selanjutnya yaitu poin D, dimensi tindakan atau action. Dalam pembelajaran IPS, dimensi tindakan adalah bagian dari pembelajaran IPS yang menekankan tindakan nyata dan kegiatan langsung, bukan hanya sekedar teori. Dalam dimensi ini, siswa diajak melakukan aktivitas sosial yang berkaitan dengan masalah atau fenomena sosial di sekitar mereka. Pertama, apa sih pengertian dimensi tindakan? Dimensi tindakan adalah siswa tidak hanya belajar dengan cara mendengarkan, membaca, atau berdiskusi, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan nyata. Contohnya yaitu seperti simulasi pemecahan masalah, proyek lapangan, atau kegiatan sosial di masyarakat. Yang kedua, contoh aktivitas dalam dimensi tindakan. Beberapa kegiatan yang termasuk dimensi tindakan antara lain yang pertama yaitu simulasi, negosiasi, dan kerjasama. Latihan komunikasi dengan masyarakat, pengambilan keputusan dengan kelompok, proyek